Beberapa hari kemudian, Farel sudah mantap melepaskan Asfi. Meski hatinya sangat berat untuk memutuskan itu, semua dia lakukan karena Nabila, kekasihnya yang amat dia cintai. Nabila merasa penuh kemenangan karena berhasil membujuk kekasihnya untuk segera berpisah dengan istrinya. Satu hal yang masih terbesit ketakutan di hati Farel untuk menceraikan Asfi, kemarahan mama dan papanya bila mengetahui semua ini. Tapi Farel sudah memikirkan matang-matang alasan nanti kepada kedua orang tuanya kenapa dia harus menceraikan Asfi. Di sisi lain, Asfi belum juga siuman dari komanya, membuat orang-orang yang menyayanginya sangat khawatir dengan kondisinya. Erwin masih setia menemani ibu Asfi untuk menjaga putrinya. Nak Erwin, makasih sudah banyak membantu keluarga ibu, ucap ibu Hana. Iya bu, sudah sepantasnya kita sama muslim saling membantu bu, jawab Erwin sambil tersenyum. Nak Erwin baik sekali. Pasti orang tua Nak Erwin sangat baik seperti putranya ini. Terutama ibu Nak Erwin pasti bangga dengan putranya, kagum ibu Asfi. Ya alhamdulillah bu, tapi ibu sudah meninggal 3 tahun yang lalu bu. Maaf ya nak, ibu tidak bermaksud membuatmu bersedih. Enggak kok bu, Erwin tidak sedih. Lagi pula Erwin mempunyai ayah yang sangat sayang sama saya bu, kata Erwin lembut. Wah, hebat ya ayah kamu nak. Iya bu, aku sangat bangga dengan ayah saya bu. Meski dia harus mengurus perusahaannya, tapi kasih sayangnya tak pernah pudar kepada Erwin bu. Kamu beruntung nak, jangan pernah membuat ayahmu kecewa. Siapa nama ayahmu nak? Siapa tahu ibu kenal. Fernandes bu. Mendengar nama itu disebut membuat ibu Hana gemetaran. Ibu Hana kenal sama ayah saya bu, tanya Erwin. Enggak nak, kalau ibu Erwin siapa namanya? Ucap ibu Hana memastikan bahwa pikiran salah dan hatinya sudah mulai ketakutan. Ibu Hana berharap nama Fernandes hanya sebuah kebetulan. Sin, ucap Erwin terpotong karena tiba-tiba dokter masuk ke dalam ruangan untuk memeriksa Asfi. Permisi, saya periksa pasien sebentar, ucap dokter dan langsung memeriksa kondisi Asfi. Dok, bagaimana keadaan anak saya? Kondisinya semakin membaik bu. Tapi kenapa pasien belum juga siuman dok? Tanya Erwin. Tubuh pasien masih dipengaruhi oleh obat, tapi kemungkinan hari ini pasien bisa siuman. Alhamdulillah, saya ibu Hana dan Erwin lega. Saya keluar dulu, pamit dokter. Nah Erwin, ibu titip Asfi sebentar. Ibu mau kemana? Ibu mau jemput Fikri, adik Asfi, ke sekolah. Ibu takut Fikri ketakutan sendiri di rumah. Erwin saja bu, tawar Erwin. Tidak usah, Nak Erwin pasti capek pulang kerja langsung datang ke sini. Ibu juga mau mengambil beberapa pakaian ganti untuk Asfi, jelas ibu Hana. Erwin mengangguk setuju. Ibu pergi dulu, assalamualaikum, ucap ibu Hana lalu pamit. Waalaikumsalam, hati-hati bu. Ibu Hana berjalan keluar dari rumah sakit dengan penuh kekhawatiran. Asfi, Umi belum siap kehilangan kamu. Maaf Umi nak, Umi pasti akan memberitahu kamu nak, batin ibu Hana sambil meneteskan air mata. Setelah kepergian ibu Asfi, Erwin menatap wajah Asfi yang sendu ketika dipandang. Kamu terlalu baik untuk Farel Asfi, gumam Erwin sambil menatap wajah Asfi dengan penuh kesedihan. Jari tangan Asfi mulai bergerak dan perlahan-lahan mata Asfi terbuka. Asfi, ucap Erwin senang dan menatap Asfi penuh kebahagiaan. Asfi memegang kepalanya sambil melihat siapa yang ada di hadapannya. Kata Asfi pelan dan menyungging senyum tipis. Kepala kamu masih sakit, ucap Erwin khawatir. Enggak Alhamdulillah akhirnya kamu siuman juga. Ibu kamu sudah khawatir. Blur air mata Asfi lolos di pipinya, membuat Erwin semakin khawatir. Asfi, ada apa? Apa ucapanku salah? Aku minta maaf. Asfi menggelengkan kepalanya pelan. Kamu tidak salah, Aku cuman kasihan sama Umi. Umi pasti kerepotan mengurus aku. Jangan bicara seperti itu. Ibu kamu tidak pernah kerepotan, Asfi. Ibu Hana sangat menyayangimu.
Umi mana pulang sebentar untuk jemput adik kamu dan mengambil pakaian kamu. Asfi mengangguk, sementara bola mata Asfi mengelilingi sekitarnya, berharap ada Farel yang juga ada di sisinya saat ini. Mas Farel tidak datang, tanya Asfi berharap kehadiran Farel. Hati kamu terbuat dari apa sih, Asfi? Kamu masih mencari lelaki bejat itu setelah apa yang telah lakukan kepada kamu? Batin Erwin kesal. Erwin, panggil Asfi pelan. Iya Asfi, Farel tidak datang. Dia tidak peduli dengan kamu. Hati Asfi sangat sakit mendengar perkataan Erwin. Asfi berharap Farel yang ada menemaninya, bukan Erwin. Namun itu hanya mimpi dan angan Asfi semata. Mas, aku pikir Mas akan sadar. Ya Allah, kuatkan hamba-Mu ini. Gumam Asfi sedih dan pelir air matanya tidak dapat ditahan lagi. Erwin sangat tidak tega melihat Asfi yang sedang menangis. Erwin ingin mengatakan kepada Asfi bahwa dia akan bercerai dengan Farel. Tetapi Erwin mengurungkan niatnya. Melihat kondisi Asfi yang masih lemah dan tidak ingin menyakiti hati Asfi lagi. Di Singapura. Ma, besok pagi kita langsung pulang ke Indonesia, ucap Andi dan membuat istrinya cukup terkejut. Kenapa tiba-tiba Papa mendengar kabar Farel akan bercerai dengan istrinya? Dan hal yang Papa tidak habis pikir, Farel menyiksa istrinya sampai masuk rumah sakit, Ma, kata Andi dengan emosi yang sudah memuncak mendengar kabar dari mata-matanya tentang perlakuan Farel. Astaga Farel, kasihan menantu Mama. Meski Mama belum bertemu dengannya, Pa, Mama yakin istri Farel adalah wanita hebat dan baik, Pa, kata Andi tidak percaya dengan perlakuan anaknya. Andi pun tidak bisa menahan isak tangisnya. Papa juga yakin, Ma, istri Farel adalah wanita baik. Mama nggak usah sedih, karena Papa tidak akan membiarkan Farel menceraikan istrinya. Jauh Andi dan meluk tubuh istrinya yang sedang menangis. Meski belum pernah bertemu dengan menantunya, kedua orang tua Farel yakin Asfi adalah orang yang pas berdampingan dengan anaknya. Andi tahu semua kelakuan anaknya di Indonesia, terutama kelakuan terhadap istrinya. Andi masih menahan emosinya. Tetapi setelah mendengar bahwa anaknya menyiksa istrinya, Andi benar-benar marah. Orang tua Farel pergi ke Singapura sudah hampir 3 bulan. Mereka pergi ke sana untuk jalan-jalan dan menghabiskan waktu tua mereka bersama keluarga lainnya yang ada di Singapura. Karena memang Andi asli Indonesia, sedangkan istrinya asli Singapura. Jadi mereka bolak-balik Indonesia Singapura.